Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul analisis hasil evaluasi. Dari materi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelaporan hasil evaluasi. Yang kedua, pemanfaatan hasil evaluasi untuk remedial dan pengayaan. Yang ketiga ada praktek analisis hasil evaluasi. Selamat menyaksikan. Analisis hasil evaluasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pelaporan hasil evaluasi. Semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua atau wali, dan peserta didik itu sendiri sebagai akuntabilitas publik. Maksudnya, agar proses dan hasil yang dicapai peserta didik termasuk perkembangannya dapat diketahui oleh berbagai pihak, sehingga orang tua atau wali dapat menentukan sikap yang objektif dan mengambil langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dari laporan tertentu. Sebaliknya, jika hasil evaluasi itu tidak dilaporkan, orang tua peserta didik tidak dapat mengetahui kemajuan belajar yang dicapai anaknya. Makanya, orang tua peserta didik tidak mempunyai sikap dan rencana yang pasti terhadap anaknya, baik dalam rangka pemilihan minat dan bakat, bimbingan, maupun untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Isi laporan memuat hal-hal seperti 1. Profil belajar peserta didik, misalnya akademik, fisik, sosial, dan emosional. 2. Peran peserta didik dalam kegiatan di sekolah, misalnya aktif, cukup aktif, kurang aktif, dan tidak aktif. 3. Kemajuan hasil belajar peserta didik selama turun waktu belajar tertentu, meningkat, biasa-biasa saja, atau menurun. 4. Himbauan untuk orang tua. Materi selanjutnya, pemanfaatan hasil evaluasi untuk remedial dan pengayaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu remedial dan pengayaan. Remedial ialah suatu bentuk pengajaran yang bersifat korektif atau penyembuhan. Program ini diberikan kepada siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau biasa disebut KKM. Pengayaan ialah program yang diberikan kepada siswa yang telah mencapai atau bahkan melampaui KKM. Tujuannya untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, mengoptimalkan potensi siswa pada materi yang telah dikuasainya. Nah, selanjutnya, apa sih pemanfaatan hasil evaluasi untuk remedial dan pengayaan? Pemanfaatan hasil evaluasi untuk remedial dan pengayaan adalah wujud dari pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana guru tidak menyamaratakan semua siswa. Dengan analisis yang tepat, guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai, memastikan tidak ada siswa yang tertinggal, yang disebut dengan remedial, sekaligus memberikan ruang bagi siswa yang berprestasi untuk terbang tinggi, yang disebut dengan pengayaan. Pada akhirnya, pendekatan ini akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang adil, efektif, dan mampu mengoptimalkan potensi setiap individu. Nah, selanjutnya, praktik analisis hasil evaluasi. Praktik analisis hasil evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari proses evaluasi untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan peserta didik.
Selanjutnya, langkah-langkah umum dalam analisis hasil evaluasi. Langkah-langkah umum ini ada 6. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini mengumpulkan data dari hasil berbagai instrumen evaluasi seperti tes tertulis, observasi, portofolio, dan penilaian kinerja. Yang kedua, pengolahan data. Memproses data yang terkumpul baik data kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, interpretasi data. Memahami dan menafsirkan data untuk mendapatkan informasi yang berarti mengenai pencapaian peserta didik, misalnya tingkat penguasaan kompetensi atau masalah yang dihadapi. Yang keempat, identifikasi masalah, mengidentifikasi kelemahan atau kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Yang kelima, perumusan kesimpulan. Nah, perumusan kesimpulan ini merangkum temuan dari analisis untuk menyimpulkan sejauh mana tujuan pendidikan terpenuhi. Yang keenam, atau yang terakhir, tindak lanjut, yaitu merancang dan melaksanakan tindakan perbaikan berdasarkan kesimpulan analisis seperti program remedial atau pengayaan. Selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam praktik analisis hasil evaluasi. Yang pertama itu ada pendekatan multidimensional melibatkan penilaian aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peserta didik. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu fokus ke evaluasi bergeser ke penilaian kompetensi yang relevan seperti berpikir kritis, kreatif, dan literasi digital. Selanjutnya yang ketiga itu ada penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti learning management system yaitu LMS dan kecerdasan buatan seperti AI untuk mengumpulkan data real time dan analisis yang lebih efisien. Nah, yang keempat itu ada peningkatan kualitas pendidikan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan, termasuk kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada perbaikan. Yang terakhir itu ada peningkatan berkelanjutan. Analisis hasil evaluasi menjadi alat penting untuk merancang strategi pendidikan yang adaptif dan holistik demi kemajuan masa depan. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan menyimak materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari kami, kelompok 4. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat